Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan keutamaan orang yang berilmu. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Firda Arifatul Mufridah, NIM 20201104. Selanjutnya, hadis adalah sumber kedua setelah Al-Quran untuk umat Islam yang dapat menjadi landasan bagi syariat Islam. Hadis menempati urutan kedua setelah Al-Quran. Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan juga ketetapan, yang menjadi kedudukan umat Islam saat ini. Dalam memahami hadis tentunya terdapat beberapa persoalan yang perlu untuk dikaji, baik dari sanad maupun isi hadis. Dalam terminologi bahasa Arab, ilmu adalah pengetahuan yang mendalam. Asal kata dari alima ya'lamu ilman, yang artinya pengetahuan. Ilmu secara terminologi yaitu pengetahuan tertentu mengenai suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu untuk dapat menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Orang yang memiliki kesempatan menuntut ilmu sangatlah beruntung. Orang yang menuntut ilmu termasuk dan mendapatkan pahala jihad dari Allah, dan sangat banyak keutamaan bagi seseorang yang mau menuntut ilmu dan mengamalkannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sebuah hadis tentang ilmu pengetahuan dan keutamaan orang yang berilmu. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Raihatul Jannah, NIM 20201101. Dalam sebuah riwayat Sunan At-Tirmidzi yang berbunyi yaitu Hadatsana Muhammad bin Abdul A'la As-San'ani qala hadatsana Salamah bin Raja'i qala hadatsana Al-Walid bin Jamil qala hadatsana Qasim Abu Abdurrahman an Abi Umamah Al-Bahili qala dzikra li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alimun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta an-namlah fi juhriha wa hatta al-hut ayusalluna 'ala mu'allim an-nasil khair. Qala Abu Isa hadza haditsun hasan qarib sahih. Qala sami'ta Aba Ammar al-Husna bin Huraitin al-Khuzai yaqulu sami'tul Fudaila bin Iyadi yaqulu 'alimun 'amilun mu'allimun yudda'a kabiran fi malakutis samawat. Skema sanad dari jalur At-Tirmidzi yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari Abi Umamah Al-Bahili, kemudian disampaikan kepada Al-Walid bin Jamil, kemudian disampaikan oleh Qasim Abu Abdurrahman, kemudian disampaikan kepada Salamah bin Raja'i, kemudian disampaikan kepada Muhammad bin Abdul A'la As-San'ani. Dari hadis di atas, Rasulullah menyatakan betapa pentingnya ilmu dan mulianya ilmu. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah menyatakan, jika Allah, malaikatnya, dan para makhluknya yang lain akan mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan, para malaikat akan memanggil besar seseorang alim yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Masuk kata besar di sini adalah sesuatu yang agung dan mulia. Hadis ini dikatakan hasan gharib sahih oleh Abu Isa, dikarenakan hadis ini melalui banyak jalur periwayatan yang sebagian perawi memenuhi syarat perawi hadis sahih, namun pada sebagian sanad terdapat penyendiri rawi saat meriwayatkan hadis. Kemudian biografi Imam Tirmidzi. Nama lengkap Imam Tirmidzi yang menjadi penyusun Sunan At-Tirmidzi ini adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dahak Al-Sulami Al-Bawi At-Tirmidzi. Beliau dilahirkan sekitar tahun 208 Hijriah di desa Tirmidzi, wilayah kota Buwi. At-Tirmidzi dikenal oleh para ulama secara meluas. Beliau dikenal
sebagai seseorang yang alim dan soleh, zuhud dan warok, sebagai seorang hafadz yang cukup thabit. Banyaklah para ulama yang menerima hadis dari periwayatannya dan dipandang sebagai salah seorang yang cukup berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Guru-guru At-Tirmidzi adalah imam-imam hadis yang masyhur, seperti Imam Al-Bukhari yang cukup berjasa mengantarkan At-Tirmidzi menjadi seorang imam hadis pada kemudian hari. Imam Bukhari lah yang memperkenalkan kepada At-Tirmidzi mengenai pengetahuan dalam melakukan takhrij dan penggalian kandungan hadis. Selain itu, At-Tirmidzi juga berguru kepada Imam Muslim dan Abu Dawud. Banyak karya-karya berharga yang dihasilkan oleh At-Tirmidzi. Di antaranya karya yang paling populer ialah Kitab Al-Jami' Al-Sahih atau bisa dinamai Sahih At-Tirmidzi. Al-Hakim menyebutkan dengan Al-Jami' Al-Sajili Al-Katani, menyebutnya dengan Al-Jami' Al-Kabir, atau ada juga yang menyebutkan dengan Al-Jaimi saja. Selain itu, kitab ini disebut juga dengan Sunan yang dihubungkan dengan At-Tirmidzi, sehingga dikenal dengan nama Sunan At-Tirmidzi untuk membedakan dengan sunan-sunan yang lain. Kemudian kita lanjut pada biografi Muhammad bin Abdul A'la. Muhammad bin Abdul A'la bernama lengkap adalah Muhammad bin Abdul A'la, dari tabi'in kalangan biasa kunyah Abu Abdullah. Negeri semasa hidup beliau Basrah dan wafat pada tahun 245 Hijriah. Dan yang ketiga yaitu Al-Walid bin Jamil bin Qais. Beliau bernama lengkap Al-Walid bin Jamil bin Qais, dari kalangan tabi'in atau tidak jumpa sahabat. Kunyah Abu Al-Hajjaj. Negeri semasa hidup beliau adalah Syam. Kemudian Al-Qasim bin Abdurrahman memiliki nama lengkap Al-Qasim bin Abdurrahman, dari tabi'in kalangan pertengahan. Kunyah Abu Abdurrahman. Negeri semasa hidup beliau adalah Syam dan wafat pada tahun 112 Hijriah. Syadi bin Ajlan yaitu Abu Umamah Al-Bahili adalah seorang sahabat yang bernama Syudai bin Ajlan radhiyallahu anhu. Namun kunyahnya lebih populer dibandingkan nama aslinya. Ia berasal dari kabilah Bahilah atau kabilah rendah, termasuk salah seorang yang berbaiat di bawah pohon atau Baitur Ridwan, dan ia tinggal di kota Homs atau kota di Suriah sekarang. Abu Umamah termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Apabila datang kepadanya menuntut ilmu, banyak hadis yang beliau sampaikan. Hafalan beliau sangat kuat. Beliau menyampaikan hadis layaknya seorang menyampaikan kata-kata yang baru dia dengar. Abu Umamah wafat di negeri Syam di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 86 Hijriah. Ada pula yang berpendapat tahun 81 Hijriah. Dalam usia 106 tahun, Abu Umamah wafat dengan meninggalkan anak yang bernama Al-Muwallis. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nur Afifah, NIM 20201096. Kali ini tema ilmu pengetahuan dan keutamaan orang berilmu terdapat dalam hadis Sunan Abu Dawud. Hadatsana Musaddad bin Musarhadin, hadatsana Abdullah bin Dawud, sami'tu Asim ibn Raja'i ibn Haywat yuhaditsu an Dawud bin Jamil an Katsir ibn Qais qala kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjid di Masqa faja'ahu rajulan faqala ya Aba Darda inni ji'tuka min madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil hadisi balighna annaka tuhaditsu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majitu li hajatin qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa innal malaikata latadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi wa innal alima li yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hayitanu fi jawfil ma wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi afadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarithud dinar wala dirhama war rasul ilma
faman akhadahu ahada bihadin wafirin. Skema dari hadis ini adalah dari Musaddad Musrohadin, dari Abdullah ibnu Dawud, kemudian dari Asim ibnu Rajai, kemudian dari Daud ibnu Jamil, kemudian dari Kasir ibnu Qais, kemudian dari Abu Darda, dan dari Rasulullah SAW. Sarah dari hadis ini adalah, dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, jika Allah akan memudahkan jalan orang yang menuntut ilmu menuju surga, dan para malaikat serta penduduk langit dan bumi akan memohonkan ampun untuknya. Orang yang menuntut ilmu diibaratkan bulan purnama di antara bintang-bintang, paling mulia dan paling terang untuk menyinari semua makhluk. Sinarnya terang namun tidak melukai para ulama adalah warisan para nabi. Para nabi tidak mewariskan dirham ataupun dinar, yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Para nabi mengatakan jika mereka mengambilnya akan mendapatkan bagian yang banyak, dikarenakan ilmu adalah suatu yang berharga dari apapun. Dari suatu ilmu kita akan mendapat banyak hal, dan ilmu semakin diamalkan akan menjadi bertambah banyak. Biografi dari Abu Dawud yakni, nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin Asyas bin Ishaq bin Basir bin Siddad bin Amr bin Umran al-Azdi al-Sijistani. Dia lahir pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi di Sijistan dekat daerah Basrah. Sebelum dewasa, Abu Dawud melanjutkan pendidikan ke beberapa daerah dan berguru pada beberapa ulama terkenal, yang diantaranya pernah menyebutkan jika Abu Dawud pernah memiliki sambungan guru dengan Imam Syafi'i. Ahmad bin Muhammad bin Yasin al-Harawi menyatakan bahwa Imam Abu Dawud adalah salah satu orang yang hafidh dalam bidang hadis, yang memahami hadis beserta ilat dan sanadnya, dan memiliki derajat tinggi dalam beribadah, kesucian diri, kesohihan, dan kewaraan. Dalam hidupnya, beliau hidup dengan sederhana dan jauh dari kata pemborosan. Beliau diberi gelar zuhud, menjauhi perkara keduniawian, dan warok, teguh dan tegar dalam menjalani kehidupan. Biografi perawi yang pertama yaitu dari Musaddad bin Musrihat. Nama lengkap beliau adalah Musaddad bin Musrihat bin Musribal bin Mustawrid, seseorang dari tabi'in kalangan biasa, kunyah Abu Al-Hasan. Semasa hidupnya tinggal di Basrah dan wafat pada 228 Hijriah. Kemudian perawi yang berikutnya adalah Abdullah bin Dawud. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Dawud bin Amr, dari kalangan tabi'in kalangan biasa, kunyah Abu Abdurrahman, dan negara semasa beliau hidup adalah Kufah dan wafat pada tahun 213 Hijriah. Kemudian biografi selanjutnya yaitu dari Asim bin Roja. Nama lengkap beliau adalah Asim bin Roja bin Haywah, kalangan dari tabi'ut tabi'in kalangan pertengahan. Negeri semasa hidup beliau adalah Syam. Kemudian perawi berikutnya yaitu Dawud bin Jamil. Nama lengkap beliau Dawud bin Jamil yang merupakan dari tabi'ut kalangan tua. Kemudian biografi selanjutnya dari Katsir bin Qais. Nama lengkap beliau yaitu Katsir bin Qais, dari tabi'in kalangan pertengahan. Hadis dalam Sunan Ad-Darimi. Akhbarona Yaqub ibnu Ibrahim, hadatsana Yazid ibnu Harun, hadatsana Al-Walid ibnu Jamil Al-Kinani, hadatsana Makhul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abid kafadli 'ala adnakum, thumma tala hadhihi al-ayah, innama yakhshallahu min 'ibadihi al-ulama. Thumma qala innallaha wa malaikatahu wa ahla samawatihi wa ardihi wa nuna fil bahr yusalluna 'alal ladzina yu'allimuna an-nas. Yang pertama yakni Sunan Ad-Darimi. Nama lengkap dari Ad-Darimi adalah Abdurrahman ibnu Al-Fadl ibnu Bahram Abdis Somad. Ia lahir pada tahun wafatnya Ibnu Al-Mubarak pada tahun 180 Hijriah di kota Samarkand. Ia telah dikarunia sejak kecil kecerdasan otak sehingga ia mudah untuk memahami dan menghafal setiap yang didengarnya. Dia menemui para syekh dan belajar ilmu adalah dengan akal kecerdasannya.
Dan pada hari Tarwiyah tahun 225 Hijriah setelah sholat asar, Imam Ad-Darimi meninggal. Dikubur pada hari Jumat yang bertepatan dengan hari Arafah. Pada waktu meninggal usia Imam Ad-Darimi 75 tahun. Ada satu pendapat yang menyatakan bahwa ia meninggal pada tahun 205 Hijriah. Dan pendapat tersebut telah diragukan pendapatannya. Guru-guru Ad-Darimi yakni Yazid ibnu Harun, Ya'la ibnu Ubaid, Ja'far ibnu Umar al-Zahrami, Abu Ali Ubaidillah ibnu Abdul Majid al-Hanafi, dan Abu Bakar Abdul al-Kabir, dan yang belajar hadisnya kepadanya diantaranya Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Abdul ibnu Humaid, Raja ibnu Marja, Hasan ibnu al-Shabbah ibnu Yahya. Terdapat karya-karya dari Ad-Darimi termasuk kitab hadis yang populer yaitu yang berjudul Al-Hadis, Al-Musnad, Al-Marfu' wa Al-Mauquf wa Al-Maqtu' atau yang dikenal dengan Sunan Ad-Darimi. Di samping itu juga menyusun kitab tafsir dan kitab ensiklopedi atau Al-Jami'. Tetapi masa kini tidak dapat ditemukan lagi keberadaannya. Riwayat yang pertama yakni Yazid bin Harun. Nama lengkap beliau adalah Yazid bin Harun, kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan biasa. Kunia Abu Khalid. Negeri selama hidup adalah Haid dan wafat pada tahun 206 Hijriah. Riwayat kedua adalah Al-Walid bin Jamil. Nama lengkap beliau adalah Al-Walid bin Jamil bin Qais, kalangan tabi'in atau tidak jumpa sahabat. Kunia Abu Al-Hajjaj. Negeri semasa hidup adalah Berdasarkan kritik sanad hadis yang dilakukan kepada hadis pertama dan ketiga, ada salah satu hadis yang dikatakan sahih karena hampir semua perawinya sikoh dalam hampir setiap tingkatan periwayatan. Sedangkan dua lainnya sedikit ulama yang menganggap jika perawinya sikoh ataupun sahabat ataupun saduk. Hikmah yang dapat diambil dari hadis tersebut yakni penduduk langit dan bumi akan memohonkan ampunan bagi setiap orang yang menuntut ilmu. Para malaikat menganggap mereka agung atau besar bagi seseorang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dan Allah akan memudahkan jalan setiap orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya untuk menuju surga. Dan sebaik-baik warisan dari para nabi dan ulama adalah seseorang yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya.